الفتح من الشيطان الرجيم الحمد لله وعلي من أبي طالب وفي الرزاق وأحسن وسلم على صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا وعلى بيت الباقي ثم هاجر الله أحمد بن عيسى ولوسن رفيق المقدم والعلي بعلي وشح بكر بن سالم ثم إلى أهل الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحدث ثم إلى الشيخ سلا شيخ علي بن موسى بن علي بن سمع محمد ربي موسى عليه بن وسلم وفروعهم جميع سادتنا أبي علي وسلم وفروعهم سلا شيخ محمد راشد بن جري مسلم محمد زين عبد الغني ملازمكم بالعمل والدرجة في الجنة ويكثر مثوباتهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفاتهم في دين والدنيا والآخرة الهدينية وكلنية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يكتفي إذا شاء في قلوب المريدين لوعية الإرادة ويزعجهم إلى سلوك السبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة ومحو كل رسم وعادة. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه سادة القادة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya serta inayah dan taufiknya kepada kita, sehingganya kita bersama-sama kemudian duduk di sini untuk melantunkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga duduknya kita di sini untuk menambah keilmuan kita agar kiranya itu bisa kita amalkan dalam keseharian kita dan menjadi bekal kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teraturkan untuk baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu juga para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan salawat ini menjadi sebab kita dipandang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat ini menjadi sebab kelak kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian kita malam ini memulai dengan kitab yang baru. Kita akan membaca kemudian Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Mu'azarah liraghibina minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Karangan atau kemudian kitab ini dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Jadi di dalam kitab ini, sebenarnya kitab ini berawal dari sebuah surat. Jadi Sidin ini memiliki seorang murid yang manajer, kemudian Sidin ini atau murid Sidin ini seringkali kemudian mengirim surat kepada Al-Imamul Haddad tentang pertanyaan-pertanyaan kepada Al-Imamul Haddad. Sampailah kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut dikumpulkan, maka jadilah kitab Risalah Mu'awanah ini. Makanya biasanya kemudian di dalam kitab Risalah Mu'awanah ini biasanya di awal itu dimulai dengan Al-Imamul Haddad, kadang memulai biasanya wa alaika atau kemudian wa'lam atau kemudian ihdar. Artinya banyak kemudian istilahnya nasihat-nasihat dari Al-Imamul Haddad kepada murid beliau tadi. Maka marilah kita kemudian tanamkan di dalam hati kita, karena ini kemudian kitab yang biasanya dikatakan sebagai kitab adab atau kemudian kitab akhlak, atau kalau orang-orang dahulu menyebut kitab tasawuf. Padahal sebenarnya ini adalah tentang pelajaran bagaimana kita beradab ataupun berakhlak, karena disitulah kemudian mendidik dan mengajarkan kepada kita adab di dalam setiap kehidupan kita.
Baik itu adab di dalam sembahyang, karena ada adab di dalam makan, guring dan segala macam, itu dijelaskan di dalam kitab ini. Maka kita niatkan dari seawal kita belajar ini bahwa tidaklah kita kemudian tahu sebuah adab ataupun sebuah sunnah ataupun sebuah pelajaran kecuali kita kemudian sudah berniat dan berazam dari sekarang untuk mengamalkan setiap apa yang kita ketahui. Karena di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'da." Barang siapa, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bertambah pengetahuannya, yang bertambah keilmuannya, yang bertambah kemudian istilahnya pengetahuan tentang segala sesuatu, baik itu dari hal-hal yang sifatnya ibadah ataupun keilmuan ataupun sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya bertambah nih. Walam yazdad hudan, tapi kada bertambah kebaikannya. Artinya tahu ilmunya kada diamalkan, tahu sunnahnya kada digawi, tahu kemudian pelajaran-pelajaran tapi kada pernah dikerjakannya. Maka barang siapa yang seperti ini, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yazdad minallahi illa bu'da, maka ia justru akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tujuan belajar pasti kemudian hendak dekat dengan Allah, kemudian kenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi setiap kita tahu keilmuan ataupun kita belajar keilmuan atau tahu sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kita kada mengamalkannya, justru kita bukan semakin dekat, tetapi kita malah akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah wal iyadzubillah. Makanya paling kada ujar para ulama nih, setidaknya bilanya kita tuh tahu satu ilmu ataupun satu sunnah aja, paling kada sekali barang seumur hidup kita menggawi. Agar apa? Agar kiranya kemudian itu menggugurkan kewajiban kita. Sebab sebagaimana dikatakan oleh Al-Imamul Haddad, beliau yang mengarang kitab ini, ujar Sidin, setiap keilmuan yang kita miliki ataupun pengetahuan yang kita pelajari itu sebenarnya akan menjadi hujjah atas kita. Artinya akan memberatkan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai kita mengamalkannya. Artinya kita tahu misalnya sunnah, salah satu sunnah baginda Rasul, oh kalau sunnah baginda Rasul itu sunnah makan pakai tangan kanan, contoh misalnya lah. Tahu kita kemudian sunnah ini, setidaknya kita kemudian niat di dalam hati kita ketika kita makan menggunakan tangan kanan bahwa itu mengamalkan sunnah baginda Rasul. Sebab berbeda orang yang makan pakai tangan kanan berniat mengamalkan sunnah lawan orang kebiasaan. Bila kita takon aja, kenapa aja makan tangan kanan? Kada aja, terbiasa. Lawan orang, kenapa aja makan tangan kanan mengamalkan sunnah baginda Rasul. Walaupun sama-sama makan tangan kanan, yang ini niatnya mengamalkan sunnah, yang ini karena kebiasaan, maka yang kebiasaan kada dapat pahala, tetapi yang makan kemudian mengamalkan sunnah baginda Rasul, itulah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian perlu kita amalkan, perlu kita niatkan dari sekarang. Artinya setiap kita mengetahui sebuah keilmuan, kita niatkan untuk mengamalkannya, karena kata Imamul Haddad, setiap ilmu yang kita miliki kalau kada kita amalkan kelak menjadi saksi di hadapan Allah atau pemberat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bilanya kita mengamalkannya, justru ia akan kemudian membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Shahibuz Zubat, pengarang kitab Shahibuz Zubat, ada kemudian nama kitab Zubat namanya. Jadi kitab Zubat itu kitab fikih yang ditulis dalam bentuk syair. Di awal syair itu kemudian Shahibuz Zubat ini kemudian beliau menuliskan sebuah syair, kata beliau, wa alimun bi ilmihim lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Kata beliau, wa alimun bi ilmihim lam ya'malan, setiap orang yang alim. Maksud alim di sini bukan orang alim lah, artinya orang nang tahu. Baik itu tahu hukum, tahu ilmu, tahu sunnah, walhasilnya adalah orang yang tahu. Bi'ilmihim lam ya'malan, setiap orang yang tahu akan sebuah keilmuan atau tahu sebuah sunnah, kada mengamalkan ilmunya, kada mengamalkan sunnahnya, maka kata beliau, mu'adzabun min qabli ubadil wathan, kelak di hari kiamat akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih dahulu diazab daripada mereka yang menyembah berhala. Jadi kita nang tahu ilmu nih, kada mengamalkan, kelak di hari kiamat diazab sebelum orang-orang yang menyembah berhala.
lalu jar timbul bah jaman kitu nya baik kada usah belajar. Itu salah lagi, sebab mereka yang kada belajar pun kemudian azabnya dua kali lipat. Sebab kemudian ketika mereka ditanya kenapa engkau tidak mengerjakannya, ulun kada tahu aja. Jadi kenapa kada tahu? Kada belajar. Kenapa kada belajar? Bukankah di sekitarmu ada orang yang tahu? Bukankah di sekitarmu ada orang yang mengajarkan? Maka kemudian azabnya menjadi double. Jadi bukan berarti kemudian istilahnya oh sudah ini baik kada tahu aja. Maka sebenarnya lebih lagi azabnya bagi mereka yang kada belajar. Apalagi di zaman kita wah ini, kada jauh aja majelis taklim, HP ada. Lihat HP di HP kita belajar bisa, lewat YouTube bisa, di mana aja sekarang bisa. Makanya istilahnya bagi orang yang kalau di dalam kitab jam ada biasanya istilah kada hukum ya bagi orang nang kada tahu. Mungkin di zaman dahulu iya, karena dahulu kemudian hendak belajar ngalih, mereka harus melakukan perjalanan yang jauh, menghabiskan bekal yang banyak. Kalau ada kita wah ini modal HP aja kan sudah kawa belajar. Nebeng wifi, nebeng hotspot kawan sudah kawa belajar. Mengkada pemalar kawan biasanya. Nebeng hotspot jangan nonton YouTube lah aja kayak itu biasanya. Tetapi kemudian biasanya hasil di zaman kita sekarang untuk belajar itu kadang ngalih. Sebab istilahnya kemudian di zaman kita sekarang ulama atau orang yang mengajarkan banyak. Lewat mana aja ibaratnya fasilitas sekarang sudah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita aja lagi yang kemudian hendak belajar kah kada. Nah itu aja lagi kemudian. Maka setelah kita belajar, maka kita niatkan kemudian bagaimana kita mengamalkan kemudian apa yang sudah kita ketahui. Makanya di Hadramut itu saking kemudian ulama-ulama itu mementingkan yang namanya amal. Jadi mungkin belum pernah berkisah yang masalah kemudian kalau sampai di bab misalnya kayak contoh kayak Habib Salim Masyatiri yang pernah mengajarkan sampai ke bab siwak. Babu siwak, bab yang menjelaskan tentang fadail atau keutamaan atau kesunahan memakai siwak. Jadi ketika saya menyebut babu siwak, bab yang menjelaskan tentang siwak. Lalu sini bertanya kepada orang-orang yang hadir di halaqah sidin, ahad minkum ma indahu siwak, adakah jadi antara kalian yang kada bisi siwak? Jadi mungkin waktu itu entah ketinggalan lah atau ada salah kada bisi, ada yang angkat tangan. Jadi Jasidin tutup sidin kitab wallahu a'lam. Cukup Jasidin kita hari belajar karena Jasidin pertama kita belajar kalau kada diamalkan. Besok Jasidin bilangnya sudah bisi siwak berataan siap mengamalkan hanya kita belajar siwak. Artinya saking pentingnya kita di dalam mengamalkan setiap keilmuan kita. Bahkan salah satu aulia atau wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang di Hadramut bernama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau memiliki seorang bibi. Jadi ujar bibi Sidin, wahai Abdullah, jika engkau amalkan semua yang engkau miliki dari sunnah-sunnah nabimu, walaupun ibaratnya sunnah itu jadi sunnah masuk ke dalam WC, maka engkau akan keluar dari WC tadi kemudian dalam keadaan bercahaya. Cahaya itu kalau kada artinya cahaya itu kemudian cahaya dari kita mengamalkan sebuah keilmuan. Apakah yang sunnah masuk ke dalam WC? Sunnah masuk ke dalam WC itu kemudian sunnah pakai tutup kepala. Baik itu kopiah kah atau apalah. Kalaupun ibaratnya ujar para ulama kada ingat jua nih, maka bisa kemudian pakai tangan atau bahkan sehelai benang pun itu bisa menjadi tutup kepala kalau kada ingat. Sunnah menutup kepala, kemudian sunnah menggunakan alas kaki, dan sunnah dalam keadaan yang kada urian, artinya dalam keadaan kada betilanjang. Artinya sunnahnya nih. Maka seandainya kita mengamalkan semua jar sunnah itu, masuk batis kiri, keluar batis kanan kan, kemudian membaca doanya apa segala macam, kita mengamalkan itu aja kita jar sidin, keluar dari WC tadi kita sudah dalam keadaan bercahaya, cahaya keilmuan yang sudah kita amalkan. Itu yang ibaratnya tempat nang kada baik. Nah kita masuk ke tempat nang kada baik aja nih, tapi kita pakai adabnya, sunnahnya, keilmuannya, keluar dari situ kita kemudian sudah dalam keadaan bercahaya. Apalagi ibaratnya sehari-hari nih, nah kita gawikan hari-hari ibadah atau apa segala macam, kita amalkan semuanya baik itu sunnah ataupun keilmuan yang kita miliki, maka sudah pasti kemudian cahayanya akan lebih terang yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita niatkan dari awal bagaimana kita mengetahui sebuah keilmuan ataupun sebuah sunnah yang di dalamnya atau di dalam kitab ini yang diajarkan oleh Al-Imamul Haddad ini, kecuali kita kemudian berniat untuk mengamalkannya di dalam keseharian kita. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imamul Haddad memulai kitab beliau dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi yasir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahil wahidil jawad al wahhabir razzaq al hananil mannan alladzi ba'atha Muhammadan khatama anbiya'i sallallahu alaihi wasallam bi risalatihi ila jamil insani wal jan wa anzala alaihi al-Qur'an fihi hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini kemudian mukaddimah dari Sidin, artinya pembukaan kitab. Kemudian kata beliau wa syara'a lahu wa li ummati muwassa bihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa faddala dinahu ala sairil adyan wa ja'alahu akrama khalqihi alaihi wa ja'ala ummatu khair ummah ukhrijat linnas yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yata'awanu 'alal birri wat taqwa wa la yata'awanu 'alal itsmi wal udwan wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yatasawwana bil haqqi was sabri wa yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna fillahi lawmata la'im min ahli az-zaghi wal khidlan fama yasuddu an sabilillah wa yalumu 'ala al-qiyam wa biwajibi haqqila ila alladziina haqqat 'alaihimul kalimatu minallahi bisyaqawati wal khusran wal khizyi wal hawan wa la yatajarradu li ibadillahi wa da'watihim ila babillahi ila alladziina sabaqat lahum minallahi al-husna bis sa'adati wal aman wal fawza wa ridwan ulaika warathatun nabiyyin wa imatul muttaqin wa khiratu rabbil alamin minal mu'minina rasikhina fil ilmi al mutahaqqiquna bi haqa'iqil imani wal iqani wal ihsan al waqifuna ala asrarillahi fi mulkihi wa malakutihi min tariqil kashfi wal iyan wa ma fazu bi hadhil manaqib wa la wasalu ila hadhil maratib ila bi husni iktifaihim wa kamal atbaihim li amil matil ladhi arsalallahu ta'ala lil amalina rahmatan abdillahi wa rasulihi wa habibihi wa khalil sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam fi kulli hin wa awan salatan wa salaman daimini bidawamil mulkid diyan amma ba'd. Jadi kemudian beliau memulai kitab beliau dengan mukaddimah, baik itu kemudian alhamdulillah ataupun salawat, karena itu merupakan sunnah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata baginda Rasul kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa aqta wa fi riwayah fahuwa ajdam wa fi riwayah fahuwa abtar. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau, setiap perkara yang bernilai kebaikan di dalamnya tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fahuwa ajdam fahuwa abtar. Artinya setiap perkara yang memiliki nilai kebaikan di dalamnya kita kadang memulainya dengan bismillah, maka kata beliau itu kemudian qalilul barakah, yakni berkahnya sedikit. Tetapi di dalam hadis lain ada riwayatnya yang mengatakan kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdalah, setiap perkara yang memiliki nilai kebaikan di dalamnya tidak dimulai dengan kalimat alhamdulillah, maka sedikit berkahnya. Jadi ada dua riwayat yang berbeda. Makanya kemudian setiap ulama setiap para ulama yang mengarang kitab pasti kemudian dimulai dengan bismillah lawan alhamdulillah. Karena itu mengamalkan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memulai segala sesuatu dengan alhamdulillah ataupun dengan bismillah. Agar apa? Agar kemudian semakin banyak berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap pekerjaan yang kemudian dikerjakan. Amma ba'd. Fayaqulu Abdul Faqir al-mu'tarif bil qusuri wal taqsir ar-raji afwa rabbihil qadir asy-syarif Abdullah bin Alawi al-Haddad Ba'alawi al-Husaini afallahu anhu an aslafi amin. Jadi jar kemudian fayaqulu Abdul Faqir, artinya ini minta wadu Sidin dari tawaduknya Sidin. Beliau memulai dengan fayaqulu Abdul Faqir, maka berkata kata beliau hamba ya Faqir. Artinya kan bahwa sebenarnya beliau adalah orang yang luar biasa. Siapa kemudian beliau? Al-Imamul Haddad. Imamul Haddad ini adalah orang yang luar biasa. Beliau bernama Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, yang mana kemudian nasab beliau ini bersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal nasabnya dari Ammul Faqih. Jadi di dalam nasab habaib itu setelah beberapa keturunan itu ada terbagi menjadi dua jalur. Ada dari Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ada yang berasal dari Ammul Faqih. Kalau yang kemudian dari Ammul Faqih itu biasanya kayak keluarga Al-Haddad atau kemudian
ada keluarga Al-Haddad atau kemudian keluarga Bahashim di mana di Basiri itu kayak Bahashim, kemudian Al-Haddad, kemudian ada Ba'bud, ada bin Tahir, ada Al-Haddad, ada Basurah, ada Bil Faqih, ada Aidid, ada Al-Baiti. Itu mereka kemudian berasal dari nasab Amul Faqih. Jadi kita belajar sedikit tentang nasab mereka para habaib. Nah, ini yang berasal dari Amul Faqih. Sedangkan ada mereka yang berasal dari Imam Faqihil Muqaddam. Jadi Imam Faqih Muqaddam ini diisi abah namanya Ali. Nah, kemudian Ali ini kemudian ada bisa di sana kayak ini Amul Faqih namanya. Nah, Imam Faqih Muqaddam ini yang kemudian kelak menurunkan keturunan yang bernasab kayak Segaf, kemudian Al-Idrus, ada Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu kemudian beberapa habaib yang kemudian memiliki marga yang nasabnya bersambung kepada Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nah itu, jadi ada dari Amul Faqih, ada dari Faqih Muqaddam. Nah, Al-Imamul Haddad itu kada berasal dari Faqih Muqaddam, tapi berasal dari Amul Faqih, layaknya kemudian kayak Bahashim atau bin Tahir ataupun kemudian Ba'bud dan yang beberapa habaib lainnya yang nasab mereka bersambung kepada Amul Faqih. Itu Al-Imamul Haddad. Jadi Imamul Haddad ini kemudian berasal dari Amul Faqih karena beliau kemudian Al-Haddad yang ini kemudian bersambung kepada Amul Faqih. Itu Al-Imamul Haddad. Beliau nama mama, sedangkan mama Sidin, kalau Abah Sidin kan Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, itu Abah Sidin. Kalau mama Sidin adalah seorang syarifah yang bernama kemudian Salwa, yang kemudian nasabnya bersambung dengan kakeknya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jadi sama-sama kemudian kalaunya dari jalur ibu itu dari keluarga Al-Habsyi. Imam Haddad, Mama Sidin itu berasal dari Al-Habsyi. Sedangkan Abah Sidin itu kemudian bermargakan Al-Haddad. Karena biasanya sedangkan Al-Habsyi pun kemudian karena ada dua. Jadi ada Habsyi kemudian dari Sayyidina Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ada yang dari Sahibul Maulid. Jadi ada dua, Habsyi itu pun ada dua. Jadi ada Sahibul Maulid, ada Ahmad bin Zain. Itu kemudian di dalam marga habaib. Nah, Mama Sidin itu kemudian nasabnya bersambung kepada bukan bersambung, artinya bertemu dengan Al-Habib Ali bin Husain Al-Habsyi. Karena kan Mama Sidin itu Syarifah Salwa yang kemudian bin Ahmad bin Muhammad. Jadi nama bin Ahmad bin Muhammad. Sedangkan Habib Ali itu kan Ali bin Husain bin Muhammad bin Ahmad. Nah, itu ketemunya di situ. Jadi makanya kemudian ketika pertama kali kemudian Abah Sidin, ini Abah Sidin, abahnya Imam Haddad ini, ketika pertama kali datang atau waktu sebelum kawin nih, Sidin ziarah kepada ada namanya Habib Ahmad Al-Habsyi, Sahibu Syi'ib. Jadi seorang waliullah, kemudian kalau di Hadramaut itu ada yang namanya Imam Ahmad Isa Al-Muhajir. Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah, itu ada makam Sidin. Nah, di bawah situ ada namanya Habib Ahmad Sahibu Syi'ib. Jadi Sahibu Syi'ib ini kemudian yang diziarahi oleh Habib Alwi, abahnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi diziarahi Sidin. Ketika ziarah itu, ujar Habib Ahmad ini, wahai Alwi, ketahuilah kelak engkau akan mempunyai keturunan yang kemudian jar ibaratnya sama lawan Sidin. Artinya Sidin masih bingung kenapa jar kemudian, artinya ujar Sidin bahwa auladuka auladuna fihimul barakah. Jadi ujar Imam tadi, auladuka auladuna, anak-anakmu adalah anak-anakku, fihimul barakah, mereka akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu itu jar abahnya Habib Imam Haddad ini, aku kada paham maksudnya itu kenapa. Ternyata setelah Sidin kawin baru Sidin paham bahwa Sidin kemudian kawin dengan salah satu kemudian keturunan atau bahkan cucu dari Habib Ahmad tadi. Jadi Habib Ahmad ini pun kemudian memiliki karamah yang luar biasa. Jadi beliau ini jar pernah suatu hari khadam Sidin lewat, kemudian ditombak Sidin dari belakang. Jadi ditombak Sidin dari belakang, tapi kada mati. Imba ditombak Sidin, dicabut Sidin. Jadi ujar Sidin, aku kada menombak ikam. Nang kutombak tadi Sidin, setan nang ketujuh mengganggu ikam. Jadi tombak Sidin, tapi pembantunya kada mati. Mun kita jangan coba-cobalah.
tombaknya memang kada publik lagi kawan kena. Itu Habib Ahmad Al-Habsyi yang kemudian cucunya menikah atau kawin dengan abahnya Imamul Haddad. Jadi ibaratnya dari keturunan pun kemudian beliau adalah memiliki nasab yang luar biasa. Sampai kemudian beliau kawin, lahirlah kemudian Al-Imamul Haddad. Ketika berumur 4 tahun, Al-Imamul Haddad ini beliau terkena penyakit cacar. Jadi Imamul Haddad ini kalau umur 4 tahun kena penyakit cacar sampai jar kemudian menghilangkan penglihatan sidin. Jadi saking ibaratnya mungkin kan pengaruh cacar panas atau apa segala macam. Karena apa di dalam manaqib sidin dikatakan bahwa saking ibaratnya sidin menderita dengan cacar tadi sampai Allah kemudian mengambil ibaratnya penglihatan sidin. Tetapi kemudian merupakan luar biasa ketika Allah kemudian mengambil penglihatan sidin, Allah berikan kemudian kelebihan, ini dengan Allah berikan yang namanya basirah atau penglihatan yang batin. Sehingganya dikatakan bahwa ketika sidin masih usia belia, artinya masih kekanakan nih, sidin itu memiliki kebiasaan bilanya waktu duha, sidin itu keliling kota Tarim untuk sembahyang di setiap masjid. Ada yang mengatakan sidin sembahyang duha itu sampai 100 rakaat, ada yang mengatakan sampai 200 rakaat setiap harinya. Di setiap hari. Lainang sebulan lah, mau sebulan kan kita kalkulasi itu kita hitung kan ditambah. Ini kada setiap harinya sidin bilanya sampai waktu duha, sidin sembahyang 200, ada yang mengatakan 100 rakaat di setiap harinya dari masjid ke masjid keliling sidin. Ini kemudian mata sidin kada melihat. Diberi apa Allah ambil penglihatan sidin ketika umur ber-4 tahun ketika sidin kena cacar, tetapi Allah ganti dengan basirah sehingganya setiap hari sidin sembahyang 100, ada yang mengatakan 200 rakaat setiap harinya keliling masjid di kota Tarim. Kita yang melihat kayak apa? Sidin yang ibaratnya kada melihat aja luar biasa. Sidin setiap hari ibadah 100 sampai 200 sembahyang duha. Itu Al-Imamul Haddad sampai kemudian jar Nini Sidin nih sampai menagur kepada Imam Haddad. Jadi jar wahai anakku, jar Sidin wahai anakku, cukup sudah. Artinya ikam nih jar Sidin masih usia yang muda, artinya masih anom, masih kekanakan. Kada usah memaksakan diri sampai kemudian menghabiskan ibaratnya waktu di dalam ibadah sampai ratusan rakaat, karena kasihan mungkin karena Sidin kada melihat tadi. Tetapi karena semangat sidin yang luar biasa, tetap sidin melakukan kebiasaan tadi. Setiap hari sidin kemudian keliling kota Tarim, mampir ke masjid-masjid, melakukan salat duha ratusan rakaat. Itulah kemudian masa kecil Al-Imamul Haddad. Setiap hari itu sidin. Maka keluar luar biasa Al-Imamul Haddad. Sampai kemudian bukan hanya ibaratnya di dalam ibadah, di dalam keilmuan pun kemudian beliau sudah menghabiskan waktu beliau di dalam belajar kepada para ulama di zamannya. Sampai kemudian ibaratnya sampai ada salah seorang sahabat beliau mengatakan, ketika aku berkunjung jar beliau ke rumah Al-Habib Abdullah bin Ahmad bin Faqih, maka ia bercerita kepada kami, sesungguhnya kata Habib Ahmad bin Faqih, ujar sidin, sesungguhnya kami dan Habib Abdullah Al-Haddad tumbuh bersama. Namun jar sidin, Allah Subhanahu wa taala memberinya kelebihan lebih dari kami, yang sedemikian itu kami lihat hidup Abdullah Al-Haddad sejak masa kecilnya telah mempunyai kelebihan tersendiri. Yani jar kemudian ketika ia membaca surat Yasin, maka jar kemudian sidin ini sudah merasakan yang luar biasa, sampai bilanya sidin membaca Yasin itu jar sidin menangis yang sejadi-jadinya. Artinya menangis sampai ibaratnya bersisikan lah. Itu di dalam membaca surah Yasin. Itu di masa kecilnya. Ibaratnya sudah dari Jasidin, dari situ aku sudah melihat bahwa kelak Jasidin bahwa ini yang namanya Abdullah ini akan memiliki keistimewaan yang luar biasa. Itu yang kemudian di masa kecil beliau. Makanya kemudian beliau ini kemudian dikenal sejak kemudian beliau menjadi orang-orang yang kemudian menjadi rujukan para ulama di zamannya. Bahkan ibaratnya banyak dari orang-orang yang luar kemudian belajar kepada beliau untuk menambah ibaratnya, sampai ibaratnya bilanya datang ke wadah sinin lalu ragu bujur juga kah jadi nangarannya Abdullah bin Alawi Al-Haddad datang kan, kemudian ibaratnya karangan sidin terkenal, kemudian ibaratnya murid-murid sidin banyak, tapi bilanya datang ke wadah sidin melihat fisik sidin nih yang ibaratnya kan berbeda dengan kita kebanyakan, karena ibaratnya sidin kada melihat bujur juga kan, jar kemudian nang melajari ini, jar kemudian nang kayak ini, lalu jar kemudian tamu yang datang tadi kan di luar nih, di luar kan,
Tapi kemudian di dalam hatinya berpandai tadi bujur juga aja nang melajari nang kayak ini. Artinya dalam fisiknya kayak ini nih ya. Sekalinya dari dalam kamar Imamul Haddad itu kemudian menegur si tamu tadi karena pas hendak minum kopi, jadi Jasidin hadang itu dulu Jasidin lah jangan diminum. Di dalam kopi ente itu Jasidin ada lalat. Ternyata pas dilihati ternyata ada lalat yang kemudian di dalam gelas Sidin tadi. Nang melihat aja kada melihat, tapi Sidin nang di dalam kamar kawa menagur. Itulah kelebihan yang kemudian dimiliki oleh Al-Imamul Haddad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad yang kemudian memiliki seorang murid bernama Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Jadi Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi ini 40 tahun lamanya berguru kepada Al-Imamul Haddad. Jadi 40 tahun berguru kepada Al-Imamul Haddad. Sampai-sampai kemudian Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi ini mengatakan, aku haramkan, kata beliau, aku haramkan keturunanku itu mengawini mereka yang bergelarkan atau bermargakan Al-Haddad. Saking ta'odimnya, saking menghormati gurunya, kada hendak keturunannya Sidin, keturunan Al-Habsyi dari Ahmad bin Zaid kawin lawan habaib yang bermarga atau syarifah yang bermargakan Al-Haddad. Karena Sidin itu guru. Jadi Jasidin kalau pindah kena tesari kikah jar keturunan guru nih, maka Jasidin termasuk galil adab Jasidin. Maka kada hendak Sidin. Izin haramkan keturunan Sidin untuk mengawini dari marga Al-Haddad. Itu pernah suatu hari Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad ini mengatakan, kata beliau, uridat alayya maqam Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi ujar Imam Al-Haddad, telah diberikan kepadaku makamnya Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kewalian. Fahawaltu ila Ahmad bin Zaid, maka aku berikan kepada Ahmad bin Zaid. Kada mau Sidin diberikan makamnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Sidin menolak. Kada hakun Sidin, kenapa aku berikan kepada Ahmad bin Zaid, murid Sidin. Tetapi kenapa Sidin kafa nabil faqih, karena cukuplah bagi kami Al-Imam Faqih Al-Muqaddam sebagai qudwah kami, sebagai pemimpin kami, sebagai turi teladan bagi kami, kata Al-Imamul Haddad. Karena Imam Haddad ini dikatakan bahwa Sidin ini mencintai luar biasa kepada Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang pertama kali ma'asas tarekat Alawiyah di dalam dunia tarekat. Itu kemudian Sayyidina Habib Abdullah bin Al-Haddad ketika ditawarkan kepada beliau makamnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kadang Sidin ditolak Sidin, malah diberikan kepada murid Sidin yang bernama Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Itu yang kemudian di dalam makam kewalian Sidin. Bahkan dikatakan bahwasanya sebagian manakib mengatakan ketika beliau diangkat menjadi seorang wali kutub, itu Sidin masih berusia kalau kada salah saya ingat ulun rasanya 26 tahun. Saya ini berumur 26 tahun sampai Sidin meninggal dunia, itu dikatakan bahwa Sidin mengemban makam wali kutub selama 60 tahun lamanya. 60 tahun Sidin menjadi wali kutub. Itu di dalam riwayat di dalam sebagian manakib dikatakan itu sebagai mana beliau mengemban makam kewalian di dalam dunia kewalian. Itulah Al-Imamul Haddad. Bahkan sepeninggal beliau hanya jadi karangan-karangan beliau itu dari kitab-kitab ataupun kemudian diwan. Jadi ada namanya Diwan Al-Haddad. Jadi kalau diwan itu biasanya kumpulan qasidah-qasidah. Jadi baik itu diwan beliau ataupun kitab beliau semasa hidup beliau itu kada dikenal orang. Setelah beliau kemudian wafat atau meninggal dunia, itu setelah 100 tahun hanya kemudian dikenal orang dari karangan beliau, qasidah-qasidah beliau itu hanya dikenal orang. Setelah 100 tahun hanya kemudian terkenallah kemudian Al-Imamul Haddad dari segi karangan. Kenapa jadi kemudian? Karena keberkahan yang Allah berikan itu tersimpan dari setiap kitab dan diwan yang kemudian dikarang oleh Al-Imamul Haddad. Jadi kemudian bahkan para ulama tarikh mengatakan, jadi kalau di Tarim itu ada namanya maqam Zambal. Jadi kayak alqah lah. Tapi kemudian alqah itu alqahnya para wali. Jadi jarak kemudian di alqah para wali itu di dalam makam Zambal itu sekitar tahun 800-an Hijriah itu sudah ada dikuburkan sekitar 10.000 wali di dalam makam Zambal tadi. Dan kemudian ada beberapa wali kutub yang kemudian dimakamkan di mana di pemakaman Zambal tadi. Sampai kemudian para ulama mengatakan ma bainal Idrus wal Haddad
Raudatun min riyadil jannah. Jadi jar kemudian ada di situ kubah. Jadi ada kubah Imam Haddad, ada kubah Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Jadi biasanya kalau kita berjalan itu masuk makan zambal, kemudian kita berbelok sedikit, kemudian ada gubah di sini gubah. Jadi di sini gubah Habib Abdullah tadi Al-Idrus, kemudian ada jalan. Nah di sini kemudian makamnya Imam Haddad. Jadi jar kemudian dia jalan ini kan di antara makam Habib Abdullah Al-Idrus dengan Habib Abdullah Al-Haddad tadi. Maka jar kemudian ma bainal Idrus wal Haddad raudatun min riyadil jannah. Ini termasuk taman-tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa jar yang berdoa di jalan ini, maka setiap doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat keberkahan yang kemudian Allah berikan kepada Habib Abdullah Al-Idrus dan Habib Abdullah Al-Haddad. Itu keberkahan yang luar biasa. Bahkan di makam beliau, ya Allah ada gambarnya. Ini makamnya Al-Imamul Haddad. Tapi ini dari muka. Ini makam Al-Imamul Haddad. Jadi di belakang ini kan nisan yang belakang. Di bawah nisan yang ini nih ada pian lubang. Jadi lubang halus gitu nah. Mungkin kuat muat batis kita berjejak keduanya. Jadi jar setiap orang yang hendak keluar dari kota Tarim, baik itu mereka yang ziarah kah, belajar kah, pokoknya hendak bulik ke kotanya masing-masing. Itu bilanya hendak berbulik lagi ke kota Tarim, injakkan jar batisnya di lubang tadi, kemudian berdoa di situ meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berwasilahkan Al-Imamul Haddad mudah-mudahan kembali lagi ke Tarim, maka jar pasti akan kembali. Itu diantara kemuliaan makamnya Imam Haddad. Iya, jadi ada lubangnya halus. Kalau kita berdiri mungkin muat telapak kita keduanya. Itu di makam Imam Haddad. Sedangkan di makam Imam Muhajir ada Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah, itu ada juga lubang. Jadi modelnya kayak tawing ini. Kemudian di situ ada lubangnya sedikit. Itu jar barang siapa aja yang kita kiau lewat lubang itu pasti akan datang ke kota Tarim. Dan ulun membuktikan. Ketika ulun di sana, ulun mengiau. Waktu itulah kuitan ulun ngiau. Mama kan arwah abah, kemudian ading ulun. Dan alhamdulillah waktu itu abah sempat ziarah, mama sempat ziarah, dan ading pun kemudian sempat belajar di sana. Itu artinya ulun buktikan ketika ulun panggil di situ semuanya ulun panggil, kecuali ibaratnya nang belum hadir. Belum ibaratnya kayak kemanakan pun kemudian sudah ada kemanakan sempat ulun kiau aja. Pokoknya siapa aja lah. Dan itu kemudian terbukti siapa aja yang kita panggil itu pasti akan datang. Itu di makam Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah. Itu mereka para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala di kota Hadramut. Sampailah kemudian Al-Imamul Haddad tadi yang kemudian salah satu keturunan dari Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir tadi yang nasabnya bersambung pada Amul Faqih, itu kemudian memiliki keutamaan yang luar biasa yang sampai saat ini dikenal di mana-mana, bahkan ratib beliau itu dibaca di mana aja. Makanya kan ada Ratibul Haddad ya. Itu kemudian karangan Al-Imam atau Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, karangan beliau. Itu Ratibul Haddad dibaca di mana aja. Pian di mana aja pasti dibaca orang, di pondok kah, baik di wadah kita kah, di Jawa kah, di mana aja itu dibaca. Itu Ratibul Haddad, itu fadilahnya luar biasa. Bahkan di dalam salah satu pernah mengatakan barang siapa aja yang kemudian istiqamah di dalam membaca Ratibul Haddad, maka Allah kemudian dijamin dengan keadaan mati dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah mudahkan di dalam hal rezekinya. Itu pembacaan Ratibul Haddad. Biasanya kalau di Hadramut itu dibaca habis maghrib. Jadi habis maghrib dibaca biasanya Ratibul Haddad. Kalau sebelum maghrib biasanya baca Ratib Atos. Jadi ada Ratib Atos, ada Ratibul Haddad. Kalau Ratib Atos itu kalangan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, gurunya Imamul Haddad. Jadi Ratib Atos dibaca sebelum maghrib, Ratibul Haddad dibaca habis maghrib. Dan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos ini pun katakan sama-sama kemudian Allah ambil penglihatannya. Jadi murid lawan guru sama-sama Allah ambil penglihatannya. Tetapi di dalam riwayat dikatakan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos ini, pengarang Ratibul Atos ini, itu kada pernah sholat Jumat. Kenapa? Karena Sidin kada pernah jadi orang yang mukim, setiap hari musafir. Kenapa? Berdakwah di jalan Allah, mengajak orang kemudian untuk kemudian kembali kepada Allah dan mengenal baginda Rasul. Hari-hari itu Sidin tulak dakwah.
Sampai-sampai kemudian ibaratnya kada diwajibkan kepada sidin untuk sembahyang Jumat karena masih musafir. Hari-hari itu dakwah kemana aja keliling sini. Itu gurunya Imam Haddad. Begitupun Al-Imamul Haddad yang sibuk menghabiskan waktu dan umur beliau di dalam berdakwah, makanya dia gelar sini itu Qutbul Irsyad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ada orang yang kemudian mengajak orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan umur beliau di dalam mengajak orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang peninggalan-peninggalan sini pun masih ada. Kayak jubah, kemudian tasbih, imamah dan segala macam. Kita kalau datang ke sana ke mana? Ke rumah lah istilahnya, keturunan sidin. Kita bisa minta istilahnya tabarukan. Izin lawan yang ibaratnya munsib, ada istilahnya munsib yang ibaratnya penerus lah. Kita datang, kemudian Bapak ada hendak tabarukan, Pak. Biasanya kita dibawa. Kalau dibawa itu kemudian biasanya ada tempatnya, kemudian dipakaikan ibaratnya kayak biasanya dikumpulkan jadi satu, lalu kemudian diberikan kepada kita sekedar kita hendak tabarukan. Jadi di sana masih meninggal athar-athar, artinya peninggalan-peninggalan itu masih ada. Kayak kemudian kayak gelas empun sidin itu masih ada, ataupun kemudian jubah dan segala macam, sehingganya kalau kita hendak tabarukan itu kawa. Jadi kayak gelas itu kan kita hendak tabarukan di gelas sidin, biasanya dikeluarkan gelas sidin, kemudian dituangi banyu, akhirnya kita minum dari gelas sidin tadi, mengambil berkahnya sidin lah. Itu masih banyak kemudian para aulia yang kemudian masih meninggalkan ibaratnya peninggalan-peninggalan sidin. Itu di Hadramaut masih dijaga, sampai sekarang pun masih ada. Jadi ibaratnya yang kita hendak mengambil berkah ataupun apa segala macam itu masih bisa. Jadi kemudian ibaratnya kadang melupakan kemudian istilahnya peninggalan orang yang lalu. Jadi kita masih bisa mengambil berkah keberkahan para walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sedikit dari sejarah atau manaqib dari Al-Imamul Haddad. Maka mudah-mudahan semakin kita mengenal beliau, semakin kita mempelajari kitab beliau, maka semakin kita bertambah keilmuan kita, semakin kita kenal mereka, maka bertambahlah kecintaan kepada mereka, sehingga kita bisa mengamalkan setiap segala sesuatu yang diajarkan oleh mereka. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk kemudian pergi ke Hadramaut, baik itu ziarah dan segala macam. Mudah-mudahan kita bisa tabarukan dengan athar yang masih ada, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita bisa mengamalkan apa yang ada di dalam kitab beliau. Kita kemudian ibaratnya mempermudah niat kita untuk mengamalkan setiap keilmuan ataupun hadis yang kita pelajari, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita semakin semangat di dalam beribadah kepada Allah, semakin semangat di dalam mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan dengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit di antara kita, keluarga kita, jiran kita, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti sedia kala, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam hari ini, Allah kumpulkan kalau kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan bi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqi wa la mudra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.